Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembali menjelaskan karena ada sebagian kemarin yang belum paham terkait materi definisi barisan Cauchy. Oke, langsung saja kita awali dari barisan konvergen yang sebelumnya kita telah pelajari. Jadi harus kita ingat dulu konsep dari barisan konvergen. Jadi pada pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari bahwa suatu barisan dikatakan konvergen apabila suku-suku barisan tersebut semakin mendekati suatu bilangan tertentu, yaitu mendekati nilai limitnya. Atau secara matematis dapat dituliskan bahwa barisan Xn dikatakan konvergen ke L jika untuk setiap bilangan positif epsilon lebih besar dari 0, terdapat H epsilon elemen bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari atau sama dengan H epsilon, berlaku mutlak Xn min L kurang dari epsilon. Nah, itu merupakan definisi barisan konvergen yang harus kita ingat-ingat terlebih dahulu. Kalau kita ilustrasikan, misalkan kita punya suatu barisan X1, X2, dan seterusnya sampai Xn, maka terlihat pada gambar bahwa setiap suku-suku barisan bergerak semakin mendekati titik L. Nah, kedekatan yang diukur pada barisan konvergen adalah jarak antara suku barisan dengan nilai limitnya. Jadi, jarak antara Xn dan L. Itu kalau barisan konvergen. Kemudian, ini menimbulkan sebuah pertanyaan baru. Jadi, bagaimana jika nilai limit L belum diketahui? Apakah kita masih dapat menentukan bahwa suku-suku suatu barisan saling mendekati? Nah, pertanyaan ini yang kita akan berusaha pecahkan pada konsep barisan Cauchy. Coba diperhatikan barisan ini ya. Misalkan kita punya barisan yang terdiri dari 1, setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, dan seterusnya. Nah, muncul sebuah pertanyaan lagi. Apakah kita harus mengetahui limit suatu barisan terlebih dahulu untuk mengetahui bahwa suku-sukunya semakin saling mendekati? Pada barisan ini, tampak dari gambar terlihat bahwa meskipun nilai limit belum disebutkan, suku-suku yang ada pada bagian akhir barisan tampak semakin rapat dan saling berdekatan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mungkin saja kita dapat mempelajari perilaku suatu barisan tanpa mengetahui nilai limitnya terlebih dahulu. Jadi gagasan inilah yang melatar belakangi munculnya konsep barisan Cauchy. Oke, selanjutnya, jika pada barisan konvergen kita mengukur jarak antara suku barisan dengan nilai limitnya, maka pada konsep barisan Cauchy kita mencoba mengukur jarak langsung antara dua suku dalam barisan. Jadi misalkan dipilih dua suku Xn dan Xm dari suatu barisan, jarak antara kedua suku tersebut dinyatakan oleh mutlak Xn dikurangi dengan Xm. Jadi bukan
bukan nilai limitnya lagi. Jadi apabila indeks dari N dan M diambil semakin besar, maka kita berharap jarak antara kedua suku tersebut menjadi semakin kecil. Dengan demikian, perhatian kita tidak lagi tertuju pada nilai limit, melainkan pada kedekatan antar suku dalam barisan itu sendiri. Selanjutnya, kita ingin menyatakan secara matematis bahwa suku-suku pada bagian akhir barisan saling mendekati. Kita mencari suatu indeks tertentu yang dinotasikan dengan H epsilon. Setelah melewati indeks ini, kita hanya memperhatikan suku-suku pada bagian akhir barisan. Nah, ini. Yang kita inginkan bahwa jarak antara setiap dua suku pada akhir barisan selalu lebih kecil dari suatu bilangan positif, yaitu epsilon. Nah, seperti itu. Jadi, mutlak xn dikurangi dengan xm, dia akan kurang dari epsilon. Nah, seperti itu. Nah, gagasan inilah yang kemudian dirumuskan secara formal dalam definisi barisan Cauchy. Oke, kita masuk ke definisi barisan Cauchy. Definisi barisan Cauchy berbunyi, suatu barisan Xn disebut barisan Cauchy jika untuk setiap bilangan positif epsilon lebih dari 0, terdapat H epsilon, elemen bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap N dan M lebih dari atau sama dengan H epsilon, berlaku jarak antara Xn dikurangi dengan Xm itu akan kurang dari epsilon. Artinya, setelah suatu indeks tertentu, setiap dua suku yang kita pilih pada bagian akhir barisan selalu memiliki jarak yang lebih kecil daripada epsilon. Perhatikan bahwa dalam definisi ini kita tidak memerlukan informasi mengenai limit barisan lagi. Yang diperhatikan hanyalah kedekatan antar suku pada bagian akhir barisan. Itulah definisi dari barisan Cauchy. Mungkin agar lebih paham, kita langsung masuk ke bagian contoh ya. Coba diperhatikan contoh berikut. Jadi diberikan barisan Xn sama dengan 1/n, di mana n ini merupakan himpunan bilangan asli. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa barisan Xn merupakan barisan Cauchy. Nah, kita akan menunjukkan barisan Xn, apakah dia merupakan barisan Cauchy atau tidak. Kita menggunakan definisi yang sudah kita pelajari barusan ya. Nah, penyelesaiannya itu kita ambil sebarang epsilon, kemudian kita pilih H epsilon elemen bilangan asli, sedemikian sehingga H epsilon lebih dari 2 per epsilon untuk setiap N dan M elemen bilangan asli, dengan N dan M lebih dari atau sama dengan H epsilon. Nah, dari N dan M lebih dari atau sama dengan H epsilon, maka diperoleh inverse dari N, atau kita tulis 1/n, dia akan kurang dari atau sama dengan inverse dari H epsilon, atau kita tuliskan 1/H epsilon. Kemudian begitu juga dengan M, jadi 1/m
akan kurang dari 1/h epsilon. Maka berdasarkan ini semua akan berlaku bahwa mutlak 1/n min 1/m dia akan kurang dari 1/n ditambah 1/m. Nah, jadi mutlak itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Jadi yang positif itu pasti sama dengan 1/n ditambah 1/m. Kemudian yang negatif pasti kurang dari 1/n ditambah 1/m. Nah, kemudian berdasarkan ini, kita bisa menuliskan dia akan kurang dari atau sama dengan 1/h epsilon ditambah 1/h epsilon. Kemudian karena ini penyebutnya sudah sama, maka bisa dijumlahkan. Jadi menghasilkan sama dengan 2/h epsilon. Nah, seperti itu. Nah, kemudian karena tadi kita memilih h epsilon lebih dari 2/epsilon, maka dengan mengambil inverse-nya diperoleh 1/h epsilon, dia akan kurang dari epsilon per 2. Jadi kalau kita inverse-kan, maka yang satunya akan berbalik gitu ya. Nah, sehingga 2/h epsilon, dia akan kurang dari epsilon. Nah, seperti itu. Jadi untuk setiap n dan m, elemen bilangan asli dengan m dan m lebih besar sama dengan h epsilon, berlaku jarak antara xn dikurang dengan xm, dia akan kurang dari epsilon. Jadi seperti itu. Atau dengan kata lain, berdasarkan definisi, kita dapat menyimpulkan bahwa barisan xn sama dengan 1/n ini merupakan barisan Cauchy. Jadi ini merupakan contoh persoalan dari yang kita bisa menjawab dengan menggunakan definisi barisan Cauchy. Mudah-mudahan bisa lebih memahami lagi ya. Nah, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa barisan Cauchy merupakan barisan yang suku-sukunya pada bagian akhir saling mendekati satu sama lain. Nah, konsep ini memungkinkan kita mengkaji perilaku suatu barisan tanpa harus mengetahui limitnya terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.